Listeners, hasil survei Carta Politika menyebutkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Parameter ini terutama merujuk pada bagaimana upaya pemerintah menghadapi guncangan ekonomi yang tengah terjadi. Kami akan diskusikan hal ini terkait dengan hasil survei Carta Politika dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat pagi Mas Toto, apa kabar Mas? Selamat pagi Eva, kabar baik, salam sehat. Salam sehat untuk Mas Toto dan juga tentunya untuk listeners ya. Mas Toto, Amin. pada rilis survei Carta Politika yang dipublikasikan pada Selasa lalu, apa saja nih hasil yang paling identik menyangkut dengan kondisi ekonomi masyarakat dan kalau dilihat terkait dengan kinerja pemerintah dalam menghadapi guncangan ekonomi yang sedang terjadi, Mas Toto? Iya, pertama memang kita biasa pada saat masuk di analisis sosiotropik bertanya tentang evaluasi persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah ya. Jadi benchmark yang paling sering digunakan adalah terkait kepuasan publik atau approval rating. Nah kalau kita lihat memang dibandingkan dengan bulan September ketika kepuasan 63%, kita mengalami kenaikan kembali di survei bulan November di angka 69%. Ya, jadi ini kita dibandingkan dengan data survei September. Kalau survei September kita lakukan 3 hari sesudah penyesuaian harga BBM, kita bandingkan dengan situasi 2 bulan sudahnya. Memang ada kenaikan ya. Pada saat bulan September dibandingkan Juni itu ada penurunan dari 68 ke 63%. Dan sekarang kembali di angka 69%, bahkan lebih tinggi dibanding bulan Juni. Saya pikir ini linear dengan data kalau kita lihat pada data BPS ya, misalnya inflasi kan memang mengalami kenaikan di bulan September. Month to month itu ada di angka 1,7%. Tentu saja ini diakibatkan oleh kenaikan harga BBM yang biasanya berimplikasi pada harga barang-barang terkait sembako terutama. Tapi kalau kita lihat memang yang menarik adalah data inflasi month to month di bulan Oktober itu bahkan mengalami deflasi di angka 0,11%. Jadi memang harus diakui ini hampir tidak pernah terjadi ya dalam situasi-situasi ketika pemerintah menaikkan BBM. Biasanya butuh waktu beberapa bulan untuk mengatasi efek inflasi, tapi ini hanya sebulan langsung terjadi deflasi kembali. Dan kalau kita lihat kan angka inflasi sampai bulan Oktober pun masih 5,95%. Bandingkan dengan misalnya pada saat 2005 kenaikan BBM terjadi zaman SBY itu sempat mencapai angka inflasi 17%. Jadi memang keberhasilan pemerintah untuk menangani efek domino terkait kenaikan harga BBM itu pula yang menurut saya paling berpengaruh terhadap kenaikan dari kepuasan publik pemerintah, selain ada faktor-faktor lain seperti misalnya kalau kita lihat keberhasilan perhelatan G20 tentu saja memiliki efek psikologis walaupun itu lebih segmented kepada kelas menengah terutama. Baik, jadi efek domino dari BBM bisa diantisipasi, kemudian juga G20 ini ternyata punya efek psikologis untuk meningkatkan persepsi publik ya terhadap pemerintahan ya, Mas Toto? Iya, tentu saja karena kalau kita lihat kan keberhasilan dan kelancaran KTT G20 itu kan walaupun tidak berpengaruh langsung kepada masyarakat, misalnya terkait dengan urusan perut, tetap dalam konteks persepsi kita tahu ini kan menunjukkan ada kebanggaan lah terhadap negara kita yang langka loh untuk bisa jadi tuan rumah ya untuk acara sebesar ini. Kesempatan kita juga memperlihatkan ekonomi kita sudah kembali, kehidupan sosial kita sudah kembali normal, termasuk pariwisata dengan simbol diadakan ini di Bali. Saya pikir itu akan berpengaruh secara positif, secara psikologis. Baik. Nah juga di survei Carta Politika menyebutkan kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indikatornya apa saja, Mas Toto? Ya, ini kan bicara mengenai persepsi ya. Jadi dari semua lapisan segmen dan mewakili populasi ketika kita tanyakan dengan probing pertanyaan baik pemerintahan rezim Jokowi ataupun rezim SBY sama-sama mengalami goncangan ekonomi. Mana yang menurut Anda lebih baik dalam bekerja untuk mengatasi ini? Kalau kita lihat memang datanya pemerintahan Jokowi dianggap
lebih baik. Nah ini menurut saya bisa dijelaskan sebetulnya dengan bagaimana kita membandingkan data kepuasan publik pada saat SBY misalnya dengan masa Jokowi. Kalau kita coba lihat kan sekarang situasi 1 tahun 2 bulan menjelang pemilu misalnya ya. Nah kita coba bandingkan data apple to apple dengan situasi yang sama 1 tahun 2 bulan menjelang pemilu pada zaman SBY misalnya. Kalau kita lihat sampai sekarang walaupun goncangan eksternalnya sebenarnya jauh lebih hebat pada masa pemerintahan Jokowi. Kalau kita lihat pandemi itu kan goncangan yang mungkin 100 tahun sekali belum tentu terjadi. Lalu kemudian dihantam isu geopolitik Ukraina dengan Rusia. Tapi sementara pada zaman SBY goncangan baru terjadi sebenarnya bisa dikatakan pada 2012 berakhirnya booming komoditi. Tetapi itu berpengaruh besar karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi zaman SBY yang sempat mencapai beberapa tahun itu 6%, itu ditopangnya kan oleh booming komoditi. Kita kalau ingat ada kenaikan harga batu bara, sawit, karet di level dunia dan itu menguntungkan Indonesia yang banyak mengekspor sumber daya alam seperti itu. Dan kalau kita lihat goncangannya memang lebih besar pada zaman Jokowi, tapi kemudian kalau kita baca persepsi publik, kepuasan publik ya, saya coba membaca yang paling lengkap itu data Lembaga Survei Indonesia karena memang mereka merekam dari tahun 2005, seingat saya, kepuasan publik. Itu tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY dari tahun 2011, bulan Juli, itu tidak pernah lagi mencapai angka 60%. Padahal kita tahu batasan psikologis kepuasan itu ada di angka 60%. Dan kalau ditanya spekulasi kenapa, menurut saya karena perbedaannya nih ya, di antara pemerintahan Jokowi dengan SBY terutama di 2 tahun terakhir pemerintahan masing-masing rezim ini, pandemi betul goncangannya lebih besar, tapi itu terjadi di semua negara di dunia dan berpengaruh terhadap semua negara di dunia. Sementara, sehingga seperti ada justifikasi, situasinya sulit tapi semua negara juga menghadapi. Sementara booming komoditi itu sifatnya hanya selektif, lebih menerpa kepada negara tertentu, termasuk Indonesia yang saat itu masih bergantung luar biasa pada sektor komoditis tersebut. Sehingga ketika booming komoditi selesai, ada kejatuhan harga komoditi, Indonesia termasuk yang paling dirugikan dibanding negara-negara lain yang misalnya tidak bergantung ekonominya pada sektor komoditis, sehingga kejomplangan terjadi dari sisi pencapaian pertumbuhan ekonomi dan indikator ekonomi lain. Itu yang menurut saya spekulasi saya kalau kita bicara secara ekonomi ikut berpengaruh. Yang kedua, kalau kita lihat goncangan politik juga lebih besar terjadi pada masa SBY, terutama 2 tahun terakhir pemimpinannya. Kalau kita lihat ada goncangan bahkan di koalisinya sendiri, PKS dan Golkar bahkan menjadi inisiator hak angket Senturi, hak angket mafia pajak yang notabene malah menyerang pemerintah loh. Yang kedua terkait misalnya bahkan SBY mengalami situasi di partainya sendiri, goncangan internal, konflik di internal sampai kemudian kita tahu ketum dan bendaharanya kan terkena kasus korupsi ya di KPK. Itu yang menurut saya kalau kita lihat dari berbagai momen besar yang ada, baik secara ekonomi ataupun politik, berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap kedua rezim ini. Baik, di 2 tahun terakhir masa pemerintahan Joko Widodo, apa saran Anda, Mas Toto, untuk bisa mempertahankan persepsi dan kepuasan publik? Ya, tantangan terberatnya kan memang di 2023 ya. Pertama secara politik ada yang kita sebut sebagai istilah lame duck government. Itu seringkali terjadi di misalnya contoh Amerika Serikat di periode kedua juga. Itu psikologi kepemimpinan yang biasa terjadi. Jadi kalau orang sudah pemimpin sudah ketahuan kapan masa pensiunnya, biasanya stakeholder di sekelilingnya tuh mulai lari-larian tuh, mulai mencari bos baru gitu ya. Jadi kecenderungan ada potensi instabilitas politik, lalu kemudian ada menteri yang mulai lebih fokus berpolitik, ada partai yang mulai berpindah haluan. Itu yang menurut saya akan jadi tantangan pertama di tahun-tahun terakhir pemerintahan. Yang kedua, tentu saja seperti apa yang diungkapkan oleh Jokowi sendiri, kondisi 2023 bukan kondisi yang baik buat dunia, tanda kutip resesi, slowing down of economic gitu kan, dan bagaimana kepuasan publik ini akan ditentukan bagaimana dari kesiapan Indonesia untuk menghadapi situasi yang tidak. Ya, Mas Toto.
Halo. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit Ya, terputus, boleh dilanjutkan Mas, silakan. ya. Hmm. Jadi saya ulang, situasi 2023 yang tidak pasti dan bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi ini akan menjadi kata kunci utama dari bagaimana Jokowi bisa mempertahankan kepuasan publiknya yang sekarang masih cukup baik ya. Dan Hmm. itu akan berpengaruh juga kepada iklim politik di 2024. Hmm. Katakanlah betul misalnya rumor Jokowi ingin menjadi kingmaker karena Hmm. ingin ada keberlanjutan misalnya. Modal utamanya itu bukan ketika beliau banyak memberikan gimmick, entah kerut-kerut atau rambut putih atau hal-hal lain ya yang pernah Hmm. dikemukakan oleh Jokowi misalnya. Tetapi kalau kepuasan publik terhadap beliau tinggi, secara Hmm. otomatis kok, secara psikologi politik, kecenderungan pasti akan menginginkan keberlanjutan dan secara Hmm. otomatis pula sosok yang diidentikan akan menjadi penerus Jokowi akan punya potensi besar untuk menang. Tapi kalau sebaliknya kepuasan publik terhadap Jokowi rendah, sosok Hmm. yang dianggap identik dengan Jokowi itu malah akan dibebani oleh ketidakpuasan publik tersebut terhadap rezim yang sekarang. Itu sih kata kuncinya, Eva. Baik. Kalau sekarang Jokowi ingin menjadi kingmaker, kemudian terkesan sudah mengendorse beberapa pihak, Nama. ya, beberapa nama, apakah ini akan juga mempengaruhi persepsi publik terhadap Jokowi sendiri? Ya, sebetulnya kalau bicara apakah presiden pantas mengendorse atau tidak, yang dilakukan oleh Obama dan teman-teman dan presiden di Amerika Serikat itu jauh lebih eksplisit. Obama itu muncul dengan menyebut nama Hillary Clinton dalam kapasitas dia juga sebagai presiden atau sebagai Partai Demokrat gitu ya. Dan itu kan sebenarnya simbol dari saya yang menginginkan keberlanjutan begitu kan. Jadi sebenarnya ini sah-sah saja, tetapi balik lagi, kalau terlalu sering Jokowi memperlihatkan dirinya sebagai aktor politik, bukan dalam kapasitas mempertahankan legasi sebagai presiden, itu menurut saya malah berpotensi menjadi bumerang kalau kemudian tidak diimbangi oleh kinerja yang baik. Lagi-lagi, saya melihat gimmick-gimmick politik yang ada itu efeknya tidak akan sebesar ketika Jokowi berhasil mempertahankan kepuasan publiknya sampai akhir masa kepemimpinan. Itu adalah gimmick politik paling efektif untuk kemudian menjadi endorsement terhadap sosok yang ingin didorongnya. Jadi berharap sih setahun ke depan setelah berbagai macam gimmick politik dan endorsement kode-kode atau simbol-simbol yang diberikan oleh Jokowi, semoga sudah pada tahapan di 2023, apalagi pada masa kampanye, beliau betul-betul menunjukkan posisinya sudah ada di atas semua aktor politik lain dan lebih banyak berbicara mengenai legacy yang ingin ditinggalkan, termasuk kalau mau berbicara mengenai pemimpin ke depan pun lebih kepada apa sih yang bisa disarankan oleh seorang Jokowi untuk Ya. tetap dilanjutkan, termasuk pembangunan-pembangunan apa yang beliau belum bisa tuntaskan karena keterbatasan waktu dan keadaan, lalu diharapkan bisa dilanjutkan oleh penerusnya siapapun itu. Jadi sekarang Mas Toto lihatnya masih gimmick-gimmick aja ya? Serius atau Masih enggaknya belum tahu gini. ya? Tapi kalau melihat gaya Pak Jokowi ya, harusnya sih tidak akan eksplisit sampai menyebut nama. Karena ya gaya beliau sebagai sosok orang Jawa yang biasa lebih berbicara pada level high context, saya sih melihat istilah rambut putih kemarin itu sudah paling eksplisit lah. Harusnya sih tidak ada lagi kode yang lebih eksplisit lagi sepertinya. Baik, tetapi untuk serius, untuk bisa betul-betul legacy itu ya, nanti pesan legacy itu yang paling penting, tapi kapan kira-kira Mas akan bisa terlihat lebih jelas dan sudah ada legacy yang akan ada keberlanjutan yang akan diteruskan? Ya, itu saya pikir Pak Jokowi sebenarnya udah mencicil itu ya ketika Mencicil ya, oke. beliau kan bicara mengenai legacy itu kan melalui kinerjanya ya. Kalau kita bicara pencapaian luar biasa dari infrastruktur, bagaimana konsep dan implementasi terhadap deregulasi dan debirokratisasi itu kan menurut saya legacy yang dimiliki oleh Jokowi dan berbeda dengan rezim-rezim sebelum gitu Ya. kan. Saya malah berharap sekarang sebenarnya adalah dari calon-calon yang sudah mulai dimunculkan namanya, entah mau membawa isu perubahan atau koalisi berlanjutan, iya, tapi apa gitu? Perubahannya apa? Keberlanjutannya apa? Baik. Jadi jangan sampai kita kemudian berhenti pada level sama gimmick dan jargon tadi. Nah sekarang kita sudah tahu apa yang sudah dibangun oleh Jokowi, kelebihan dan kekurangan.
Ketika Anda berbicara keberlanjutan atau kemudian berbicara perubahan, apa yang Anda maksud dengan berubah dan berlanjut? Kalau itu yang terjadi, kita akan melihat pemilu yang lebih berkualitas terkait dengan pertarungan politik gagasan. Oke. Kita masih tunggu ya dinamikanya Mas Toto. Tetapi kalau Masih akan cair. masih akan cair. Oke, kalau kita lihat hasil survei Capres yang dipilih oleh Ya. masyarakat tentang elektabilitas yang paling tinggi, namanya masih sama Mas Toto atau ada Masih. perubahan signifikan? Iya, nomor satunya masih sama, ada Mas Ganjar Pranowo, dan nomor 2 dan nomor 3-nya yang berbeda ya. Di survei sebelum kita nomor 2 masih ada nama Pak Prabowo, tapi di survei bulan November ini Anies menyalip. Dan saya selalu mengatakan ini dari mungkin tahun lalu ya, bahkan prediksi saya dari awal pemilu akan mengkerucut ke 3 nama pertama, Ganjar, Prabowo, Anies. Tetapi kalau ditanya lagi akan mengkerucut ke siapa Mas Toto kalau kita bicara 2 besar, saya melihat memang kecenderungannya lebih kepada Ganjar dan Anies. Mengapa? Simple. 2024 itu kita nggak bisa lepaskan begitu saja dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Pemilu 2024 pasti akan menyisakan lanjutan pertarungan 2014 dan 2019 yang sudah membentuk ceruk pasar tersendiri. Artinya kita akan melihat 2024 pertarungan orang yang lebih menginginkan keberlanjutan atau menginginkan perubahan, sesuatu yang berbeda. Dalam konteks ini, orang akan berbicara mengenai siapa yang paling dianggap sebagai penerus Jokowi atau siapa yang paling dianggap bisa menjadi simbol dari antitesa Jokowi. Di situ kan muncul nama Ganjar dan Anies. Karena kalau kita breakdown per daerah, misalnya kekuatan Ganjar itu ada di basis-basis yang Jokowi dulu kuat. Kekuatan Anies ada di basis-basis suara yang dulu tidak memilih Jokowi. Pak Prabowo kecenderungannya ada di 2 identitas. Dulu dia 2 kali menjadi simbol antitesa Jokowi, sekarang dia menjadi barisan antitesa, barisan pemerintahan Jokowi. Itu yang menyebabkan menurut saya secara psikologi 2 nama yaitu Ganjar dan Anies akan lebih memiliki ruang untuk kemudian mendapatkan limpahan suara ya dengan 2 identitas mereka yang berbeda. Dan kenapa Anies naik menyalip Pak Prabowo? Ya saya pikir simple, yang mendapatkan spotlight selama hampir 2 bulan terakhir ya semenjak deklarasi oleh Nasdem 3 Oktober. Ya hanya Anies Baswedan karena Mas Ganjar bahkan belum jelas partainya apa, keliling baru datang baru menyatakan siap dengan bahasa implisit di sebuah TV pun langsung tanda kutip kena teguran misalnya. Pak Prabowo masih harus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Kita tahu sektor pertahanan ini kan segmented, nggak populis, nggak banyak yang ngerti gitu ya. Sementara Anies Baswedan langsung tancap gas bersama teman-teman Nasdem langsung keliling-keliling daerah, dan kita tahu dalam aturan pemilu kita ketika belum masuk masa kampanye malah seakan-akan tidak ada aturan, makanya kan pengumpulan massa sudah terjadi. Itu yang saya lihat mau tidak mau spotlight-nya didapatkan oleh Anies Baswedan, dan kalau di survei saya berpengaruh juga terhadap elektabilitas bukan hanya Anies tapi kepada Nasdem, karena memang baru 1 partai yang bisa mengklaim Anies ketika PKS dan Demokrat kan belum mendeklarasikan Anies. Baik, kalau hasil survei Carta Politika dan beberapa lembaga survei menyatakan atau menyampaikan bahwa Anies dan Nasdem ini mengalami kenaikan ya, Mas, untuk hasil surveinya. Faktor-faktor penyebabnya apa saja, Mas Toto? Seperti yang saya sebutkan tadi ya, partai dan capres yang sudah berkeliling, mungkin saya baru bisa bilang baru Nasdem dan Anies. Kalau kita lihat di Sumatera Utara, kalau tidak salah hari ini di Aceh, di Sumatera akan melakukan beberapa kunjungan ya. Karena partai lain belum melakukan itu, dan di sisi lain pasti ada efek ekor jas yang diberikan oleh Anies kepada Nasdem. Kenapa? Elektabilitas Anies lebih tinggi dibanding Nasdem. Jadi itu pilihan cerdas Nasdem ya. Kalau Nasdem kemudian memilih sosok yang elektabilitasnya lebih tinggi dibanding elektabilitas partainya, dan di situ hanya ada 3 pilihan, Ganjar, Anies, atau Prabowo. Prabowo sudah punya partai, Ganjar juga berpartai. Itu saya pikir rasionalisasinya. Untuk Anies pun Nasdem bisa menjadi tools atau kendaraan yang langsung bisa membuat dirinya tancap gas tadi setelah tidak lagi menjadi gubernur, keliling saja daerah, aturannya pun belum ada gitu kan. Itu yang menyebabkan ada simbiosis mutualisme akhirnya di antara keduanya ketika partai lain belum bergerak. Tapi catatan kritisnya menurut saya adalah ada perpindahan basis suara yang saya lihat
dari survei bulan Juni sampai November yang terjadi pada Partai Nasdem. Nasdem misalnya mengalami kenaikan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, tapi turun di Jawa Tengah, Bali, NTT, termasuk Maluku dan Papua. Artinya ada kecenderungan Nasdem menguat di basis-basis suara yang memang Aniesnya juga kuat, tapi menjadi melemah di daerah-daerah yang dulu Pak Jokowi kuat. Nah, pertanyaan kritisnya adalah ketika nanti terjadi deklarasi oleh Demokrat dan PKS yang notabene lebih punya asosiasi sebagai partai yang berseberangan dengan Jokowi, ada potensi suara Nasdem turun. Itu yang menurut saya harus jadi catatan buat teman-teman Nasdem. Baik, tetapi kalau kita bicara sekarang lebih banyak dampak positifnya atau dampak negatifnya yang suaranya migrasi untuk Nasdem? Saat ini masih positif. Kenapa? Karena Nasdem hanya Nasdem yang bisa mengklaim Anies sendirian gitu ya. Jadi yang saya katakan positif itu adalah waktu yang lebih dulu, waktu deklarasi yang lebih dulu dilakukan dibandingkan Demokrat dan PKS itu membuat Nasdem bisa mengklaim Anies sendirian. Itu yang memberikan efek positif. Tapi secara kualitatif ada hal-hal yang harus dibedah oleh teman-teman Nasdem. Perpindahan basis suara Nasdem yang dulu dikonotasikan pendukung Jokowi menjadi pendukung Anies yang dianggap berseberangan oleh masyarakat, itu nanti akan mudah atau rapuh goyang ketika ada dua partai oposisi yang lebih identik dengan Anies mendeklarasikan Anies juga. Itu yang menurut saya perlu jadi catatan. Baik Mas Tato, kalau kita lihat dan tadi Mas Tato sampaikan kalau Anies itu nomor 2, Prabowo nomor 3, artinya ada kenaikan untuk Anies. Apakah betul salah satu kenaikannya juga selain karena pergerakan yang lebih awal bersama Nasdem, apakah juga karena Anies bisa merebut suara Prabowo, ada migrasi pendukung Prabowo ke Anies? Sudah pasti, Anies itu kan punya keidentikan dengan simbol antitesa Jokowi tadi yang selama ini dimiliki oleh Prabowo. Jadi suara Anies itu ya menarik suara Pak Prabowo karena terjadi kanibalisme ceruk di antara mereka begitu ya. Sementara suara Anies yang naik itu tidak mengambil suara Ganjar sama sekali. Jadi itu yang memang menguntungkan Ganjar. Dia punya ceruk yang tidak saling bertabrakan. Dan kedua, Ganjar masih punya ruang gerak lebih besar karena tingkat pengenalannya masih di bawah 80%. Anies sudah di atas 90%, Pak Prabowo sudah di atas 95%. Jadi ruang gerak mereka elektabilitasnya masih lebih tinggi, tetapi kalau ada putaran kedua, Anies dan Prabowo itu lebih diuntungkan. Kenapa? Karena artinya kalau salah satu di antara mereka masuk putaran kedua misalnya melawan Ganjar, karena persinggungan ceruknya lebih mirip, suara di antara mereka berdua itu lebih banyak bermigrasi ke di antaranya dibandingkan ke Ganjar. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Tapi pemilihnya loyal tidak Mas sampai pemilu 2024? Oh, tidak ada yang loyal kalau sampai bicara, bukan tidak ada yang loyal ya, pemilih kita ini kecenderungannya kalau ditanyakan sekarang masih 1 tahun 2 bulan, itu kecenderungan masih bisa berubahnya masih di atas 50% atau di atas 40%. Karena pertama, bahkan mereka melihat sosok-sosok ini pun kan belum pasti maju. Karena selama belum jadi daftar di KPU dan kita tahu perubahan itu sampai injury time masih mungkin terjadi. Sehingga kemantapan pilihan biasanya akan lebih menguat ketika memang mereka sudah resmi menjadi calon. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa menafikan loh transaksi politik pada saat kampanye itu kan sudah membudaya ya. Bagi sembako, bagi uang, janji-janji lain, belum lagi teror, isu SARA. Itu yang menyebabkan kemantapan pilihan ini masih bisa berubah dengan berbagai macam variabel. Tetapi biasanya setelah sudah mendapatkan tiket resmi pada saat mendaftar di KPU, tingkat kemantapan itu biasanya udah di atas 70%. Sekarang masih di sekitar angka 50%. Sekarang masih 50%-an ya. Mas, kalau elektabilitas Prabowo stagnan bahkan cenderung turun, faktornya apa saja selain karena tadi berbagi ceruk ya dengan Anies Baswedan? Ya, pertama masih terkait dengan ceruk tadi ya, karena kebingungan persepsi publik mempersepsikan identitas politik Pak Prabowo dalam situasi keterbelahan tadi. Jadi Pak Prabowo ini sekarang hanya menyisakan sebagian pemilihnya yang dulu diinvestasikan dalam 2 pemilu dan kecenderungannya menginginkan perubahan dari rezim Jokowi. Sehingga
ketika Anies terus bergerak, potensi Pak Prabowo terus turun juga ada. Tapi hati-hati juga buat Mas Anies, kalau Pak Prabowo mulai bergerak lagi, Anies juga ada kemungkinan turun. Jadi ada kanibalisme di antara mereka, yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kan kenapa sih spotlight Pak Prabowo memang kan terlihat tidak sebesar Anies atau Ganjar ya, karena kalau kita lihat Pak Prabowo dengan identitasnya sebagai Menteri Pertahanan, pertahanan ini bukan sektor yang katakanlah populis, yang bisa dimengerti oleh semua segmen gitu ya, kan dia sangat sektoral. Walaupun punya nilai sangat besar buat bangsa sebetulnya. Tapi siapa sih yang mengerti apa yang dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan? Kan tidak banyak, terutama lapisan kelas menengah ke bawah tidak begitu mengerti. Nah, harusnya itu kan bisa ditutupi oleh identitas Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra untuk bisa berbicara mengenai hal-hal di luar sektor pertahanan. Kalau sebagai Ketua Umum Gerindra kan beliau bisa berbicara mengenai pertanian, bisa berbicara mengenai pangan, bisa berbicara mengenai hal-hal lain yang lebih memiliki efek elektoral. Dan sebagai Ketua Umum Gerindra juga harusnya Pak Prabowo bisa memanfaatkan waktu minimal lah ya, weekend, Sabtu, Minggu, untuk keliling daerah seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan bahkan di hari biasa. Nah ini kan kalau kita lihat kan dalam pemberitaan kok jarang sekali Pak Prabowo melakukan itu. Itu yang menurut saya menyebabkan spotlight terhadap Pak Prabowo juga berkurang, akhirnya berpengaruh terhadap elektabilitasnya. Yang ketiga, harus diakui dominasi anak muda untuk menjadi pemilih di 2024. Itu kan udah menjelang masa bonus demografi 2025 ke 2030 ya. Ada latar belakang dari Pak Prabowo yang bisa dikatakan modalnya kalah nih dengan Anies dan Ganjar. Anies dan Ganjar itu kan ya cenderung pertama lebih muda. Yang kedua lebih punya gaya komunikasi yang dekat dengan anak-anak muda. Yang ketiga latar belakangnya pun karena mereka bottom up, tidak terikat dengan orde baru misalnya. Lalu kemudian menapak karir politik dari bawah. Berbeda dengan Pak Prabowo yang cenderung top down gitu kan. Pemilik partai, bagian dari orde baru. Itu yang menurut saya kecenderungan perkembangan zamannya memang lebih menguntungkan dan mengkerucut pada sosok Anies dan Ganjar. Baik, sudah ada nama-namanya yang sepertinya stabil ya, Ganjar, Anies, Prabowo, tetapi belum stabil deklarasinya, dukungannya nampaknya belum ada sampai sekarang. Ya, apa yang menjadi keinginan masyarakat kan belum tentu menjadi keinginan dari elit partai. Problemnya adalah tiketnya mereka yang punya gitu. Iya, kita tunggu nanti golden tiketnya, Mas Toto. Terima kasih, Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Toto sudah bergabung bersama kami. Sama-sama, selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu Mas Toto, hati-hati di jalan. Salam sehat, thank you.